3, 2, 1 Podcast Ngobrol Dong. Ngobrol santai bareng kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ca Ali dalam program Podcast Ngobrol Dong. Ngobrol santai bareng kamu. Oke, sahabat-sahabat, para subscriber, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini tamu ini ditunggu, dinanti-nanti oleh netizen yang ribut-ribut pilkades nih. Di Kabupaten Serang ini lagi rame-rame pilkades, maka Ansor Serang TV ini manggil bintang tamunya yang paling dicari-cari. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu jawaban yang sangat luar biasa. Dari itu mari kita sambut dengan meriah Bapak Rudi Suhartanto. Ini Bapak Rudi Suhartanto ini perlu diketahui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pak ya? Ya. Oke. Kabupaten Serang. Siap. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu, Pak ya? Insya Allah. Rajin olahraga, rajin makan. Nah itu yang Biar nggak kena ini apa namanya yang lagi ramai ini COVID ya, betul, ini. betul, ya. Gimana Pak? Hari ini terima kasih banyak udah nyempetin hadir Pak ya. Siap, ya. Di studio Ansor Serang TV. Ada ini kita ngobrol santuy sahabat-sahabat, ngobrolin soal pilkades yang sampai detik ini belum ada titik terang nih kayaknya Pak. Ini netizen banyak juga yang nanya nih, sahabat-sahabat banyak yang nanya gimana sih pilkades di kita ini jadi atau enggak? Oke, gimana Pak tanggapannya? Kita harus dari awal dulu ya. Siap. Dari awal dulu bahwa di jadwal awalnya kita pilkades itu tanggal 11 Juli tahun 2021. Namun seiringnya dengan waktu di tahun 2021 ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah justru di bulan Mei, Juni, Juli itu trennya bukan semakin menurun, malah trennya semakin naik. Nah ini yang jadi masalah nih. Ya. Apakah itu berkaitan dengan tingkat kematian, kemudian tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, kemudian yang keempatnya tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Betul. Dan positive rate. Nah ini 5 kriteria ini yang jadi persoalan agak berat ya bagi kita, bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Serang, karena harus menyelenggarakan pilkades yang jumlahnya cukup banyak, 144 desa dari 326. Iya. Ya, ini lumayan lah. Ini agak berat tantangannya Pak ya. Ya berat. Jadi biasanya ya kebiasaan masyarakat kita kalau pilkades udah pilkades aja dikumpulin satu titik. Sedangkan kita hari ini harus prokes nih. Nah kalau ngelihat kondisi sekarang kan pandemi, ada nggak sih Pak kayak apa ya mekanisme yang harus diperhatikan soal TPS-nya bagaimana, cara mencoblosnya atau bagaimana? Ada nggak perbedaannya gitu dari yang biasa begitu? Ada. Kebetulan kan kita sekarang sudah keluar Zona PPKM darurat 4. Bukan, sebetulnya pilkades itu kita ada Permendagri ya. Permendagri ya. Permendagri yang baru keluar. Itu perubahan pertama dari Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Betul. Itu keluar Permendagri nomor 72 tahun 2020 yang keluarnya tahun 2020. di tanggal 20 berapa bulan Desember gitu ya. Oh, iya. Nah ini yang mensyaratkan kalau pilkades di suatu daerah yang pandemi itu ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh. Agak dideketin Pak mic-nya. Ya. Oke. Ada persyaratan yang harus ditempuh. Nah ini persyaratan ini kita siasati sedemikian rupa bagaimana bisa memperbaiki agar pilkades bisa berjalan tapi tidak menurunkan kualitas. Oke. Pilkades berjalan tapi tidak menjadi klaster baru sebaran COVID-19. Gitu. Oke. Nah itu tuh ada nggak sih kayak ini teman-teman kalau di kampung-kampung nih mesti kaget nih Pak dengan protokol kesehatan. Apalagi kalau misalkan ketika pencoblosan ketemu dengan suhu tubuh misalkan lebih daripada biasanya. Ini kan harus ada tindakan khusus nih. Apakah ini disediakan kobong khusus tempat pencoblosannya atau memang disamakan saja? Bagaimana? Apa dipisah itu Pak? Saya ke situ dulu ya. Ya siap. Kita mensiasati pilkades itu dengan berbagai macam cara.
yang sekarang sedang akan kita laksanakan, kan pilkada di Kabupaten Serang itu tinggal masa kampanye, masa tenang dengan hari pemungutan suara. Nah, di 3 tahapan ini harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sekarang kita sudah mensiasati kampanyenya. Itu tidak boleh lagi ngumpulin orang-orang. Nggak boleh tidak ya? boleh lagi talk show atau ketemu sama masyarakat, itu nggak boleh lagi. Sekarang sudah kita ketatkan kampanyenya hanya kampanye virtual. Virtual. Apakah melalui siaran langsung di YouTube atau di podcast seperti ini. Oke. Sarannya pokoknya tidak boleh bertatapan langsung, harus virtual. Harus virtual. Nah, itu. Kemudian di semua kegiatan tahapan kampanye, tahapan masa tenang dan tahapan itu tidak boleh lagi ngumpulin masyarakat, tidak boleh lagi ada kerumunan masyarakat. Oke. Maka pengaturan TPS-nya kita review. Oke. Tadinya TPS-nya Di satu titik. Di satu titik. Misalnya desa A, TPS-nya ada 5 di lapangan. Di lapangan. Lapangan itu dibagi menjadi 5 Ya, TPS. betul. Gitu. Sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Rumus Oke. yang paling gampang adalah baik mengatur jumlah jiwa pilih dalam TPS ataupun TPS itu di mana, ikut pola pilkada Kabupaten Serang tahun 2020. Oh, yang kemarin. Nah, Oke. artinya apa? TPS-nya tersebar. Tersebar. Nah, gitu. Itu TPS tersebar apa hitung jumlahan penduduk atau RT atau RW, Pak? Nah, perbedaan dari Permendagri 72 2020 dengan penyelenggaraan waktu pilkada kemarin oleh KPU. Betul. Kalau KPU kan sekitar 400 jiwa pilih ya per 400. TPS. Kita itu jiwa pilihnya 500 per jiwa 500, pilih ya. per TPS. Per TPS. Artinya sangat dimungkinkan bahwa TPS yang ada di desa itu jumlahnya akan lebih kecil, lebih sedikit ketimbang TPS pilkada. Oke. Tapi ada beberapa desa yang ngimbang lah gitu ya. Tapi kalau menurut rumus-rumusan teori-teorinya harusnya agak lebih sedikit lah. Mungkin beda 1 atau 2 TPS. Dan gitu. itu sifatnya saklek, Pak ya? Nggak main-main nih? Oh, nggak main-main. Oke. Khawatir begini, kadang ada juga sih yang kadang namanya orang ya, ada aja yang bandel. Mungkin juga bukan soal bandel atau tidaknya, ngambilnya udah deh yang gampang-gampang aja gitu kira-kira kan. Udah TPS-nya satuin aja. Mungkin ini jadi perhatian khusus barangkali, Pak ya. Di ketentuan yang kita buat, Iya. panitia pemilihan desa kalau mau menetapkan jumlah DPT per TPS dan TPS-nya di mana lokasinya harus mendapat persetujuan dari Pak Camat bersama unsur Muspika dan Satgas Covid tingkat kecamatan. Jadi nggak main-main, Pak. Nggak main-main ya. Nggak main-main. Kalau kemudian Satgas Covid, Camat, kemudian Muspika nih menyetujui berkerumunnya masyarakat, berarti menyalahi aturan dong, Pak. Oh ya, camatnya dengan Muspikanya udah kita tegur. Gitu ya. Ini kita udah kasih surat edarannya, mereka harus patuh terhadap surat edaran itu. Siap. Dan itu sudah dirapat dinaskan waktu hari Kamis minggu yang lalu. Kalau calon sih kayaknya lebih enaknya dikumpul memobilisasi massa. Cuma memang kita harus lihat aturan, Mbak ya. Tetap aturan kita adalah acuannya dari Kemendagri, Perbu, Pak ya. Betul. Nah, kita ngobrolin soal emang dalam situasi pandemi begini semuanya serba sulit sih, Pak. Serba sulit. Ya, masyarakat dengan pola kesadaran yang cukup rendah ya soal protokol kesehatan juga ini jadi masalah nantinya. Sehingga sebetulnya kalau kita pikir sih kenapa nggak dibuat aja kayak TPS itu sebetulnya agen pengingat masyarakat buat prokes sebetulnya ya, meskipun agak kaget-kaget nanti masyarakatnya. Ya, mungkin di kesempatan yang baik ini saya sampaikan juga bahwa kalau teman-teman pernah dengar barangkali ya ada undangan yang pakai jam kehadiran. Betul. Ke TPS sekarang pakai jam kehadiran. Jam kehadiran ya. Artinya di TPS kalau jumlah jiwa pilihnya 500 per TPS, nanti akan diatur yang jam 8 sampai jam 9 100 orang, Betul. 9 sampai jam 10 100 orang. Dimohon dengan hormat semua masyarakat yang desanya Pilkades datang ke TPS-nya, lihat jam surat panggilan dan patuhi itu. Kalau kita betul-betul ingin Pilkades itu tidak menimbulkan klaster baru dalam COVID-19. Bukan hanya itu, setelah nyoblos selesai langsung pulang. Tidak boleh nungguin di TPS. Tidak boleh ada yang ngitung-ngitung pakai kayak pagar-pagar gitu. Nanti ketika sudah selesai pemungutan suaranya ditutup, kemudian dilakukan penghitungan suara di TPS. Yang menyaksikan penghitungan suara cukup hanya saksi, Panwas, KPPS, unsur TNI Polri yang sedang mengawasi,
dengan saksi yang lainnya pulang ke rumah. Pulang. Nah, Nggak boleh. medianya yang kita persilahkan itu menggunakan media siaran langsung YouTube atau siaran langsung di Facebook. Oke. Tapi siaran langsungnya dari TPS masing-masing gitu. Oh, begitu ya. Masyarakat biar nontonnya di rumah Nonton aja. di rumah aja. Nah, jadi artinya keinginan masyarakat untuk melihat tersalurkan juga, tapi protokol kesehatannya kita jaga Iya. juga gitu. Jadi ini juga sebetulnya teknik untuk menghindari kerumunan dan Ya. menghindari orang-orang yang punya maksud jelek. Ya. Maksud jeleknya itu kayak main-main Pak, rokok sebungkusan lah. Ya, betul. Kadang-kadang ada di kita tuh Ya. banyak Pak. Nah ini yang harus kita antisipasi perbedaannya antara pileg, pilpres, pilkada dan pilkades. Ya, Kalau di pileg, pilpres, pilkada itu hampir tidak ada orang yang mau nonton hasil betul. di TPS, hasil penghitungan. Mm-mm. Tapi kalau pilkades, Pilkades itu ini. semua orang pengen nonton hasil. Sampai beres itu Pak. Nah itu artinya apa? Ini kesempatan yang baik. Kenapa saya menyempatkan waktu Betul. ke sini secara khusus? Karena apa? Saya harus sampaikan bahwa ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi masyarakat Kabupaten Serang. Betul. Belajar mulai sekarang, patuhi anjuran pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Kalau kita mau berhasil melaksanakan pilkades sampai dengan selesai. Oke. Kuncinya nggak ada lain, hanya dengan itu. Hanya dengan itu. Oke, ini ngomongin pilkades Ya. nggak bakal lepas dari soal timing Pak. Ya, Ini timing nih bukan soal timing nyoblos jam segini-segini bukan, Ya, tapi ya. soal apa namanya kapan sih jelasnya. Ini yang paling ditunggu ini sama teman-teman nih. Kapan sih ini jelasnya ini pilkades jadi apa enggak? Apa Desember ini apa bagaimana? Atau memang apa namanya karena ngelihat kondisi sekarang kan akhirnya kita itu sempat awalnya mau tanggal berapa 11 Juli Pak ya? tadinya 11 Juli. 11 Juli. Kita undur 1 Agustus. Mundur yang lagi. kedua kali tanggal 8 Agustus. Oke. Dan kayaknya mundur lagi enggak nih? Kalau menurut feeling saya mundur lagi. Mundur lagi ya? Mundur lagi. Jadi siap-siap ini calon kepala desanya harus stok berasnya banyak ini Pak. Ini persoalannya begini. Gimana? Persoalannya Kabupaten Serang itu sekarang ada di level 3. Level 3. Kalau Pandeglang levelnya level 2. Udah turun Pak ya? Turun. Ah. Dengan perpanjangan dari 2 Agustus ke 8 Agustus. Heeh. Itu dari Juli 26 Juli ke 1 Agustus Pandeglang itu turun ke levelnya level 2. Ya, kemudian zonasinya Pandeglang udah turun dari merah ke oranye. Betul. Mungkin sekarang mau menuju ke kuning lah ya gitu. Kalau kita masih merah ya? Artinya mereka sebetulnya kalau persyaratan 5 tadi itu memenuhi syarat, sebetulnya mereka sudah bisa. Sudah bisa eksekusi ya? Ya, tapi Kabupaten Serang itu sekarang ada di level 3. Level 3 masih agak serem-serem lah ya? Ya, zonasinya merah. Heeh. Bahkan kalau kita lihat angka-angka yang dipersyaratkan ya, tingkat kematian kita masih di atas rata-rata tingkat nasional. Di atas rata-rata? Di atas rata-rata tingkat nasional. Kemudian tingkat kesembuhan juga kita masih di atas rata-rata tingkat nasional. Kemudian yang ketiganya tingkat kasus aktif kita juga masih di atas rata-rata nasional. Yang lebih parah agak sulit itu tingkat keterisian tempat tidur atau rumah sakit Sudah atau BOR. penuh ya? Ya, bed occupancy ratio. Karena apa? Kan di sini persyaratannya tidak boleh lebih dari 70%. Artinya masih ada 30% 30% bed yang ketersediaan. kosong gitu ya. Karena RSDP Kabupaten Serang itu menjadi rujukan rumah sakit COVID tingkat Provinsi Banten. Iya, itu yang susah. Maka Tangerang, Pandeglang, Lebak, Cilegon semua kalau ada yang COVID larinya ke RSDP Kabupaten Serang. Maka sekarang kondisinya sudah full 100%. Dan ini yang agak sulit diturunkan karena apa? Karena kita disumbang oleh kabupaten lain. Iya, benar. Bornya nambah ke kita gitu ya. Kemudian positive rate itu ketika dites ya. Ketika dites ada beberapa yang positif, ada yang beberapa yang negatif gitu. Kita positive rate-nya masih di 16,7%. Masih tinggi Pak ya? Ya, nasional itu 12%. Kita 16. Kita 16,7%. Di atas rata-rata. Masih jauh. Ini ngeri nih Pak nih, ini ngeri nih. Makanya, ngeri sedap ini. Makanya begini akhirnya kalau kita nilai nih teman-teman nih sahabat-sahabat mungkin bahwa kesehatan masyarakat itu ya tentu yang paling utama Pak ya, dibanding betul. Politik. Betul. Ini kan soal demokrasi desa juga soal politik. Ya. Makanya kita juga ngelihat kondisi kita ini masih agak cukup rawan banget nih. Ya. Makanya Bapak berani mengatakan ini sangat memungkinkan untuk diundur. Nah, untuk
untuk itu pesan Bapak bagaimana sih sebetulnya untuk masyarakat ini? Apakah sabar saja apa gimana atau bagaimana lah? Kira-kira pesan-pesan Bapak nih. Karena saya berpersepsi ini akan mundur lagi. Heeh. Karena ada kemungkinan seperti ini. Taruhlah kita berani, Betul. pemerintah pusat berani nih ngelepas PPKM level. Ya taruhlah Kabupaten Serang level 3 turun jadi level 2. Kemudian kita semua aktivitas masyarakat, ekonomi semuanya kita lepas lagi. Iya. Kita normalin aja udah. Buka. Agak kendorin gitu. Kendorin. Persoalannya mulai minggu depan itu kita mau persiapan 17 Agustusan. Pertanyaannya, apakah di masyarakat tidak ada euforia 17 Agustus? Yang selama ini budaya itu sangat kental di masyarakat Sangat kental Pak, sangat kental. Sangat kental. Nggak mungkin kan di desa-desa ini upacara virtual. Ya, jaringan aja susah Pak. Ya. Jaringan Kemarin saja tahun 2020 masih banyak masyarakat yang pesta-pesta pakai panjat pinang dengan hadiah. Iya benar. Itu kan ngundang balap karung, ngundang orang untuk datang tuh. Ya, saya kira pemerintah pasti 17 Agustusannya pasti virtual. Tidak boleh ada kegiatan ngumpul masyarakat. Setidak-tidaknya sampai tanggal 20-an. Iya. 17 tambah benar, 1 minggu lah. Tanggal 20 25 Euforianya lah. Itu, Kalaupun pemerintah itu mau ngelepas PPKM level 3 4 2 1-nya, kemungkinan itu nanti di akhir Agustus mau lepasnya. Itu juga masih mungkin Pak ya. Belum pasti. Belum pasti. Kalau menurut feeling saya lebih baik dimundurinnya sampai dengan pertengahan September. Kalau kenapa nggak Desember aja Pak? Kalau Desember kasihan. Kalau Desember kasihan itu siapa? Kasihan siapa nih? Kasihan semuanya. Lebih parah lagi karena apa? Kondisi Kabupaten Serang itu tinggal 3 tahapan lagi. Yang kedua, semua panitia sudah siap. Sudah ready. Semua sampai ke level TPS itu dengan berbagai macam kerangka aturannya sudah siap. Ada yang ketiganya. Apa tuh? Duitnya sudah siap semua sampai turun ke bawah. Panitia desa uang sudah sampai di bawah. Panwas sudah sampai di bawah, panitia kecamatan semua sudah sampai di bawah, bahkan untuk panitia pengamanan pun sudah sampai di bawah. Ini nggak mungkin kita tarik lagi uangnya. Iya juga sih, keburu habis ya. Sedangkan di akhir tahun harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemerintah juga dikejar. Gitu. Nah ini obrolnya semakin seru Pak, diminum dulu biar nggak kering. Biar nggak kering, kita minum dulu Pak ya. Jadi memang sahabat-sahabat ini Pilkades ini agak seru. Ya, memang bukan agak lagi ya, seru banget karena di sisi lain tim sukses pengen segera melihat calonnya dilantik, jadi euforia, yang bacakan juga calonnya ini yang bacakan biar nggak kehabisan beras Pak. Karena memang ngelihat calon ini udah payah banget ini. Stok beras bacakannya udah habis nih. Makanya solusinya sebetulnya bagaimana Pak dengan kondisi sekarang? Dengan kondisi sekarang solusinya adalah pemerintah daerah seyogyanya menunda tahapan Pilkades, menghentikan tahapan Pilkades. Jadi yang tinggal tiga lagi itu dihentikan dulu, sampai nunggu nanti di bulan akhir Agustus itu lihat perkembangan situasi di COVID ini. Kalau sudah mulai agak melandai, kemudian trennya mulai menurun. Kemudian seiring dengan itu tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat terhadap protokol kesehatan, pelaksanaan prokes, itulah dua kendala, dua macam model yang harus kita seimbangkan. Betul. Gitu. Kalau itu sudah seimbang, sudah bagus sedemikian rupa. Kemudian kita akan turun level dari 3 level ke level 2. Saya yakin level 2 kita bisa laksanain Pilkades. Berarti Bapak mendorong Pilkades ini diundurin? Bukan mendorong ya. Sepakat lah. Saya diundurin. Sepakat lah kira-kira. Berarti ini Bapak ini akan sebentar lagi akan dicari oleh calon kepala desa. Ini kenapa ini? Sebetulnya kan kalau kawan-kawan calon itu kan pengen kepastian. Iya betul. Bukan mendesak pengen cepat atau pengen karena mereka pun sadar kalau situasi pandemi kayak begini memang nggak mendukung ya. Tapi situasi seperti ini memang ini harus kita hadapi bersama-sama. Betul, Pak. Harus kita treatment bersama-sama supaya pemerintah enak, masyarakat enak, calon juga enak semuanya. Saya kira yang paling fair itu, yang paling bagus itu tahapan dihentikan dulu. Kita lihat perkembangan ke depan, tapi tetap harus ada targetnya. Kalau kami targetnya sekitar pertengahan bulan September. Itu kalau nanti disetujui oleh pemerintah daerah ya. Jadi memang akhirnya tetap yang jadi pertanyaan ke teman-teman ini,
pusat ini gimana sih sebetulnya peran pusat soal pilkadesnya ya? Soal pilkades ini peran pusat bagaimana sih penentuan soal tanggal, apakah ada keterlibatan dan apa namanya? Tolong dong kasih kejelasan. Saya pikir juga nggak mungkin Pak DPMD hanya mengeluarkan statement tanpa ada statement dari pusat ataupun dari yang bertanggung jawab secara keseluruhan baik ketua penyelenggara tingkat kabupaten atau bupati ya dalam hal ini Pak ya. Makanya ini ada nggak sih statement sebetulnya udah pokoknya pilkades ini diundur, jangan sampai kayak oh ini diundur sampai tanggal segini, ntar minggu depannya lagi undur lagi. Ini kan sebetulnya menjadi apa ya kalau ngelihat psikologis masyarakat, tim ses dan lain-lain, tim hore-hore, tim babacakan, ini juga liar Pak gitu. Gimana sih sebetulnya pengaruhnya gitu? Pengaruh dari pusat, adakah gitu pengaruh-pengaruhnya? Inilah diperlukan sebuah kearifan bersama. Masyarakat dan para calon itu tidak bisa menggantungkan tanggung jawab itu kepada pemerintah saja. Agak deketin Pak. Ya. Tidak bisa menggantungkan persoalan itu kepada pemerintah saja. Tapi seiring dengan itu dibangkitkan lagi kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Betul. Ya, saya kira contohnya seperti sekarang kan bulan-bulannya lagi masyarakat senangnya ada acara pernikahan, ada acara ini banyak Pak, ini kan gitu ya. Kayak PPKM bohongan ini Pak nih. Jadi saya hajatan kira nih. inilah perlu kesadaran bersama-sama. Berarti yang tidak hajatan perlu nggak lagi sadar. coba ngetes coba maksa dengan berpola yang nutup-nutupin. Betul. Jangan seperti itu lagi lah. Ya, ini harus, kalau saya bilang harus ada kearifan kita semua. Kalau kita masih bermain-main kucing-kucingan seperti itu, ya efeknya pilkades nggak mungkin bisa kita laksanakan. Jadi itu efeknya seperti itu. Kita ngobrol aja ini Pak, kayak ini pilkades diundur-undur tapi hajatan nggak diundur-undur. Ya tadi itu. Sekarang kalau saya sebagai penegak aparat penegak hukum ya, yang setiap hari mungkin harus selalu mensupervisi masyarakat mendatangi yang begitu. Betul. Hati nurani sebetulnya nggak menerima. Iya betul. Karena kasihan dengan masyarakat, ya. Pihak aku rekawin di halangan. Nah, itulah perlunya kearifan kita bersama. Betul. Kesadaran. Kita yang harus menjaga bersama. Kesadaran kolektif kesadaran masyarakat. Kolektif itu, ya itu yang kalau kawan-kawan biasa bilang apa? Immunity apa? Imun bersama. Iya, gitu. imun bersama. Ya, harus seperti itu. Makanya berarti Pak, kalau Bapak memprediksikan nih pilkades ini diundur sampai bulan apa? Prediksi aja sih, prediksi aja. Ekstrim ya? Ekstrim. 2021 sampai akhir. 2021 sampai akhir lah ya. Dari mulai. Kalau pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusatnya tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pilkades dengan resiko apapun, pilkades itu nanti setelah tahun 2022. Betul. Ya. Makanya ini sahabat-sahabat. Karena di Inmendagri nomor 23 tahun 2021 ada clue-nya. Apa tuh clue-nya Pak? Kondisi yang 5 kriteria tadi ya dibandingkan dengan kondisi nasional. Betul. Harus ada di bawah nasional itu harus 23 minggu berturut-turut stabil di bawah nasional. 23 dari sekarang itu Januari 2022. 2022. Ya. 2022. Ya sekarang bulan apa? Betul. Ini sekarang Agustus Pak. Agustus, September, bulan Oktober, 8. November, Desember 5 bulan. 5 kali 4? Baru 20 Pak. Iya tambah benar. 3 minggu lagi. Januari masuknya Pak. Januari 2022. Itu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021. Mensyaratkan bahwa pilkades boleh jalan. Apabila kalau di bawah standar yang 5 kriteria tadi itu harus 23 minggu stabil. Syukur-syukur menurun. Dan apakah ini sudah tersosialisasikan Pak ke calon-calon? Mudah-mudahan hari ini. Oke. Jadi kita juga, makanya saya bilang ke teman-teman juga, kalau mau tahu infonya, pantengin Pak Kadis. Karena mau nggak mau, ini infonya penting. Karena soal Permendagri lah ya, soal Permendagri, instruksi Mendagri ini juga nggak semuanya tahu kan. Makanya dengan lewat podcast ini kita kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi resiko yang paling tinggi adalah penyelenggaraan pilkades ini tahun 2022 bulan Januari. Kalau ekstrim. Karena ini juga melihat fenomena sekarang, kalau kata Bapak tadi, ini kita masih di atas standar nasional kasusnya. Nah Pak, ini apa sih saran-saran Bapak lah buat teman-teman. Saya sih
bukan sering survei ya. Kita ini teman-teman Ansor karena di 29 kecamatan ini tersebar di 326 desa ranting. Ini kan teman-teman juga monitor di beberapa desa yang memang sedang ada pilkades. Nah, ini calon kepala desanya ini masih sering ngumpulin orang-orang loh, bacakan. Itulah kenapa saya tadi berpikiran bahwa dimundurkan pilkadesnya itu dengan cara menghentikan tahapan. Harus dihentikan. Harus dihentikan tahapannya. Kalau kepanitiaan menghentikan tahapan, maka calon kepala desa pun akan menghentikan bacakan-bacakan itu. Betul. Kalau tidak seperti itu kasihan kepada mereka. Kasihan ya Pak. Karena sebetulnya ya dengan pilkades normal saja biayanya udah tinggi sekian lah. banyak ya. Apalagi kalau dimundurin bacakan tambah lagi saya kira modalnya akan nambah lagi. Kalau modal politiknya awalnya udah nambah, saya khawatir ada. Untung saya nggak nyalon Pak. Untung saya nggak nyalon. Kalau ada nih luar biasa nih, gimana ya? Kalau mau nggak mau sih, makanya teman-teman calon kepala desa juga mesti memperhatikan ya. Ini persoalan penting. Ini nggak main-main Pak ya. Ini bahwa soal prokes, soal kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan ini mesti menghindari kerumunan. Ini kan kadang-kadang kurang kesadaran ya di kita itu. Apalagi teman-teman calon kepala desa ini kan saya bilang bisa menjadi prototipe, gambaran lah, teladan. Harusnya jadi teladan Pak ya. Betul. Harusnya jadi teladan ke masyarakatnya, ke pendukung-pendukungnya bahwa ayolah taat, nggak usah deh bacakan-bacakan dulu. Kalau mau bacakannya dikirimin ke rumah masing-masing aja gitu. Di keluarganya. Dengan cara-cara yang lain tapi diperhatikannya kerumunan tidak boleh ada gitu. Jadi tapi gini juga kalau begitu nantinya Pak bisa disangkain wah ini calon kepala desa nih bukan money politik nih nganterin babacakan nih ke rumahnya nih. Enggak juga ya? Kalau di kita sih budaya ya. Budaya masyarakat ya. Budaya masyarakat kalau dibilang itu money politik udah pasti money politik. Iya. Tapi karena budaya masyarakat kita seperti itu mungkin yang harus diperbaiki adalah budaya masyarakat. Betul. Ya. Nah Pak ngomongin money politik nih. Ini kita udah mulai ke money politik nih Pak, ada nggak sih konsekuensi hukum soal money politik? Kalau dalam ketentuan baik di Permendagri, di Perda dan di Perbub itu sanksinya hanya sampai teguran dan menghentikan money politiknya. Oke. Gitu. Contoh. Hanya teguran ya? Contoh. Misalnya si A, calon di desa tertentu lah gitu ya. Dia misalnya yang pernah terjadi agak sedikit ekstrim itu. Gimana? Dia bikin semacam door prize. Door prize Bagi masyarakat yang milih dia pulang dari TPS dapat anu lah gitu. Nanti dia dapat door prize gitu. Ada sampai door prize-nya motor. Door prize-nya motor. Ini pilkades ini Pak. Pilkades. Idih ngeri banget sih. Nah itu dihentikan. Oleh Panwasnya dihentikan. Kemudian semua brosurnya ditarik oleh kepanitiaan. Bikin teguran tertulis, dia bikin surat pernyataan. Kalau dia mengulang pasti akan digugurkan sebagai calon kepala desa. Pasti Pak. Pasti akan digugurkan. Pasti ya. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi karena setelah ditegur, setelah semuanya dirampas itu tidak ada lagi. Dia berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dia tidak lagi melakukan tidak mengiming-imingi door prize lagi. Gitu. Nah kalau itu kan soal door prize nih Pak. Kalau misalkan kemarin sih saya niatnya begini, saya sempat mau nyalon kepala desa Pak. Cuma sayangnya saya nggak direstuin sama guru saya. Udah Li ngapain ngurusin kepala desa lu? Jadi internet jadi kepala dosa lu. Udah ngurusin diri lu aja gitu. Jadi gini Pak, awalnya saya juga niat nih. Saya bilang udah saya nggak usah mau bacak-bacakan karena apa? Alibi saya ini menjaga protokol kesehatan. Terus saya mau belanja aja. Belanja itu dalam artian udah deh ntar hari H saya mobilisasi massa, jemputin massa kasih duit tuh 50.000 itu money politik bukan? Money politik. Kalau hari itu terjadi Pak nih money politik, saya bisa nggak didiskualifikasi? Tergantung dari intensitas dan alat bukti yang cukup ya. Yang diperoleh oleh Panwas ketika melakukan supervisi ke daerah di mana terjadi itu. Misalkan saya kebukti nih ke gap sama Panwas. Oh
Cak Ali ini apa ditemukan bagi-bagi duit di mobil losbak 50.000 misalkan itu dan alat buktinya dibawa, saya Enggak, dirampas dulu. Dirampas. Beda. Oh gitu. Kalau di pileg, pilpres, pilkada itu ada gakumdu. Ada Gakumdu. Gakumdu itu adalah kumpulan dari aparat penegak hukum yang khusus mensupervisi mengenai pelaksanaan proses pemilihan. Betul. Di pilkada itu tidak mengenal gakumdu. Tidak ada Gakumdu. Tidak ada Yang ada Gakumdu. apa, Pak? Kalau di Kabupaten Serang yang ada Panwas. Yang ada Panwas. Di Panwasnya tempat siapa, lain Pak? tidak ada Panwasnya. Panwasnya siapa? Panwasnya itu satu orang tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat, satu orang perangkat desa, satu orang perangkat desa, satu orang dari unsur kecamatan, satu orang dari unsur TNI, satu orang dari unsur Polri. Satu desa ada 5 orang Panwas. Nah, Panwas ini yang melakukan supervisi, termasuk penindakan kepada kelompok-kelompok tertentu yang melanggar aturan bicara soal pilkada, terutama yang money politik misalnya. Betul. Soal diskualifikasi ini nanti dikeluarkan oleh siapa, Pak? Apakah DPMD atau panitia pelaksana tingkat kabupaten atau kecamatan? Panitia pelaksana tingkat kabupaten. Kabupaten. Ya. Diskualifikasi. Didiskualifikasi. Makanya gini, Pak, karena banyak sih kayak ngomong di luar sana tuh, Pak. Ya. Kalau pilkades ini seperti tarung rimba. Ya. Nges pokoknya mah ngaluarkeun duit sebanyak-banyaknya. Udah pokoknya belanja aja, lu nggak usah mikirin aturan karena kita aturannya rimba. Pokoknya siapa yang banyak duit, banyak sawer, lu menang. Bener nggak sih kayak gitu tuh? Pas sedangkan yang saya tahu ini ada Perda, Perbup ya Pak ya, yang mengatur. Kemudian ada Permendagri. Ini kan soal persepsi masyarakat yang harus Bapak luruskan. Gimana sih Pak itu sebetulnya? Saya berkecimpung di Pilkades itu sejak tahun 97 ya. 97, saya baru umur 5 tahun. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Berdasarkan teori politik Pilkades dan pengalaman di Pilkades, ya, saya harus berani mengatakan bahwa politik uang di Pilkades itu tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran. Karena politik uang di Pilkades itu tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara. Itu Pak ya. Ya, karena begini. Dalam teori proses pemilihannya, tingkat kedekatan antara calon dengan pemilih, kalau semakin dekat itu rentannya semakin tipis. Tingkat kerentanannya semakin tipis. Artinya tingkat kerentanan semakin tipis itu suara yang diperebutkan dengan cara politik uang itu tipis, kecil. Sangat kecil ya. Kecil. Kalau itu kecil, maka hasilnya tidak akan signifikan mempengaruhi suara. Kalaupun dibom. Ya. Persoalannya bukan di situnya. Iya. Persoalannya euforia. Euforianya. Euforianya. Nah, bicara soal gengsi. Nah, kalau tingkat kedekatan antara calon dengan pemilihnya jauh, itu tidak terjadi di Pilkades. Biasanya terjadi di pilkada, di pileg, di pilpres. Ya. Maka hampir tidak mungkin di Pilkades itu politik uang mempengaruhi suara yang signifikan. Sangat kecil kemungkinannya. Tapi itu tuh jadi budaya sih Pak. Itu masalahnya euforia dan budaya tadi itu. Iya. Makanya saya bilang kenapa ini sering ada orang yang bilang di Pilkades ini seperti tarung bebas saja begitu tanpa aturan. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini saya harus menghimbau kepada semua para calon, ya, jangan terlalu jor-joran pakai model politik uang untuk Pilkades, ya. Yang lebih bagus itu anggaplah itu bagian dari kita memberikan sumbangsih pada masyarakat. Istilah nama apa ya? Infak sodakoh lah gitu tuh. Jangan dipikir-pikir bahwa itu akan menjadi modal kemenangan pilkada. Jangan seperti itu. Infak sodakoh kita kepada masyarakat sehingga tidak hanya hari ini kita mendapatkan keuntungan, tapi itu menjadi jangka panjang, amal kebaikan jangka panjang kita. Cuma kadang-kadang calonnya nggak dewasa Pak, ngasih semen ke masjid. Ya. Ngasih keramik ke masjid, nggak jadi, didongkel Pak. Ya, ada itu ada. Nah Pak, ngomongin soal Pilkades, akhirnya kita ngomongin peran pemuda nih. Ya. Nah, peran pemuda untuk membantu pelaksanaan Pilkades, apakah sisi Kamtibmasnya atau sisi apanya menurut Bapak itu kayak gimana sih peran pemuda?
saya amatin sejak 2015 ke sini Betul, aja ya, pilkada serentak 15, 17, 19, sekarang 2021 gitu ya. Sekarang itu lihat dari usia panitia pilkades yang direkrut dari masyarakat itu di atas 50 itu tinggal 20%. Dikit Pak ya. Tinggal sedikit. Tinggal yang muda-muda nih. Sebagian besar anak-anak muda. Oke. Paling kalau yang 50 tahun ke atas itu biasanya ada di ketua atau wakil ketua atau sekretaris ya. Tapi kalau sekretaris sekarang udah sekretaris dengan anggota kebanyakan udah yang muda-muda. Muda-muda semua. Yang muda-muda semua. Dan apa namanya, peran pemuda juga mungkin penting sih Pak. Kayak misalkan pemuda juga harus membangun kesadaran pola demokrasi. Ini kadang-kadang di desa begini Pak. Ya. Ada misalkan satu kampung nih. Ya. Ada calonnya kampung A dengan kampung B ada calon. Ya. Nih warga kampung A nggak bisa main ke kampung B. Ya. Karena si iya mah dukung ke A. Ya. Si B juga mau kampung A dicegat Pak, disatronin. Mau kemana lu? Mau bagi-bagi duit lah. Nah ini pola, ini harus ada pola yang simetris antara pemuda dengan masyarakat. Ya. Pemuda menjadi agen lah kira-kira Pak. Ya, ya. Agen kesadaran, udah deh pilkades mah saha nu jadi misalkan. Ya tetap pemimpinan kita. Ya. Ini kadang-kadang bagaimana sih cara menumbuhkan nih pemuda biar jadi agen-agen nih Pak nih. Oh gitu. Teori demokrasi ya. Betul. Teori demokrasi itu salah satu syarat demokrasi bisa berjalan baik jika masyarakat yang melakukan demokrasi itu sudah dewasa dalam berpolitik. Jadi kalau politiknya semakin bagus, maka masyarakatnya semakin dewasa. Maka euforia kemudian yang tadi disampaikan itu semuanya akan luntur dengan sendirinya. Seiring dengan dewasanya. Seiring dengan dewasanya politik di masyarakat kita. Oleh karena itu peran pemuda bukan hanya sebagai penyelenggara, betul, tapi menjadi menjadi challenge bagi para pemuda ini untuk menjadi agent of change. Bagaimana change-nya itu untuk merubah tingkat kedewasaan masyarakat kita dalam berpolitik ya. Betul. Nah, jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan. Ke yang tua bisa memberikan pandangan-pandangan, ke yang muda bisa menghimbau, ke bawah bisa yuk kita ayomin bersama-sama. Inilah waktunya teman-teman peran pemuda ini harus ke depan. Apalagi kebetulan ini kan TV-nya TV Ansor ya. Betul. Nah, udah jangan berpikir pemuda yang lain dah, udah teman-teman Ansor dulu deh. Betul. Bagaimana kawan-kawan sampai ke level desa harus menjadi agent of change dalam rangka untuk mendewasakan masyarakat ini dalam bidang politik kita gitu. Karena apa pilkades ini lebih rawan daripada pilkada menurut saya ya. Menurut saya karena apa? Pola komunikasi yang dibangun ini adalah pola komunikasi yang eksklusif, tertutup. Ya. Karena menurut calon A dia membuat sebuah fanatisme yang dibangun. Ya. Akhirnya sangat memungkinkan dan banyak yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya terjadi gontok-gontokan kan Pak. Ya. Nah ini juga pola kesadaran masyarakat yang kurang dan juga provokasi yang dilakukan oleh calon dan tim-timnya. Nah hari ini kita juga ngelihat bahwa Ansor juga mungkin tidak akan tinggal diam soal itu. Kita yang tersebar di 29 kecamatan 326 desa ini memberikan pencerahan itu. Ayolah entong ribut gara-gara pilkades gitu. Cuma kadang-kadang ini Pak, hal-hal sampai ada kalimat-kalimat yang kurang enak lah dalam tanda petik. Si eta mah teu nyoblos karena urang berhubung masjid nang hiji teu meunang salat Jumat dinya. Itu ada Pak, ada. Itu ada. Makanya saya bilang ini agak riskan, apalagi calonnya ada dua misalkan. Kalau yang banyak malah hitung-hitung kebagi eta mah gitu. Kebagi, cuma yang calonnya dua ini agak riskan. Nah, Bapak sarannya gimana sih soal begitu tuh? Soal saran-saran Bapak atau ajakan Bapak untuk tim sukses calon kepala desa. Ajakan Bapak lah untuk soal pesta demokrasi yang lebih asik gitu kira-kira. Kan bicaranya soal persinggungan. Betul Pak. Persinggungan itu baik secara struktur maupun secara pribadi. Syarat persinggungan itu tidak menimbulkan efek. Yang bersinggungan harus saling legowo, saling berbesar hati. Kalau itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi, sehingga secara pribadinya tidak tersentuh. Betul. Itu sebetulnya harus dijaga dalam level apapun. Saya pernah menyaksikan ada seorang bapak nyuruh cerai
anaknya dengan menantunya. Gara-gara Gara-gara beda pilihan dia dengan menantunya. Gitu, Beres Pak ya? pilkada suruh cerai. itu benar. Dan itu terjadi cerai. Kalau saya nggak cerai Pak karena belum punya istri. Nah, oke. Ini ngomongin pilkades emang nggak ada habisnya, apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya. Ya, kalau kita sebagai organisasi pemuda tentu mendorong pemerintah dengan masyarakat agar proses demokrasi ini berjalan sampai ke desa dengan kamtibasnya, dengan tertiblah masyarakatnya. Nah, kemudian ngomongin apa namanya, agak ngelebar nih Pak nih ngomongin desa nih sekarang. Kalau kita ngomongin pilkades nih agak berat juga narik urut nih. Kita ngomongin gimana sih Pak perkembangan desa di Kabupaten Serang sekarang tuh gimana? Apa ada yang tertinggal begitu? Sejak Undang-Undang Nomor 6 6, tahun 2014 tentang betul. desa ya, mulai digaungkan, mulai diterbitkan tahun 2014, kemudian kita mulai 2015 dapat dana desa yang bersumber dari APBN yang semakin tahun jumlahnya agak meningkat ya, walaupun belum 1 miliar per desa gitu ya. Tapi ini kalau untuk di Kabupaten Serang alhamdulillah sebuah solusi yang sangat bagus ya. Di awal tahun 2015 itu kita masih punya PR, ada kurang lebih sekitar 45-an desa yang sangat tertinggal. 45 desa tertinggal. Sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Jadi kriterianya ada 5. Ada kriteria sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Maju dan mandiri. Ya. Oke. Jadi yang sangat tertinggalnya itu sekitar 45-an tahun 2015. Masih banyak Pak ya? Ya. Yang mandirinya nggak ada satupun. Yang mandiri kita belum ada? Nggak ada satupun. Kategori mandiri itu seperti apa sih Pak? Nah ini ada kriteria penilaiannya yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun diterbitkan oleh Kementerian Desa setiap tahun dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa. Ini nanti dari hasil survei itu keluarannya adalah menerbitkan nilai namanya Indeks Desa Membangun di untuk masing-masing desa. Nah Indeks Desa Membangun ini nanti yang akan mengkategorikan desa itu maju, mandiri, berkembang, tertinggal, tidak tertinggal. Oke. Dan sekarang setelah tahun 2018, Serang sudah tidak punya lagi desa yang sangat tertinggal. Kami Kabupaten Serang, hasil pengukuran tahun 2018, Kabupaten Serang sudah tidak punya lagi desa yang sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Yang tertinggal masih ada? Yang tertinggalnya sisa 22 Sisa dari 22. 165. Ini keren. Kepala dinasnya siapa ini Pak? Oke. Ini jadi memang ngomongin desa ini, desa itu kalau kata Iwan Fals, desa adalah kekuatan. Ya. Karena ngomongin desa nggak bakal lepas dari peradaban manusia. Ya. Nah hari ini Kabupaten Serang sudah berangkat Pak ya, berangkat menuju dari ketertinggalannya itu. Nah hari ini kalau untuk kategori tertinggal itu Pak, misalkan apa sih ukurannya? Apakah pendapatan desanya ataukah memang pendapatan masyarakatnya, daya jual atau daya beli masyarakat rendah, atau bagaimana sih sebenarnya ukurannya? Sebetulnya ukurannya kalau pendapatan asli desa itu hanya salah satunya saja. Tapi yang paling dominan itu ukurannya dari aksesibilitas. Aksesibilitas masyarakat. Ya. Contoh misalnya kalau masyarakat mau bertani, mau ke sawah, akses jalan menuju ke sawahnya bagus, jelek, ditempuh berapa waktu, berapa lama gitu. Atau misalnya masyarakat mau pergi ke pasar, mau cari nafkah, mau jualan, mau dagang apa, aksesibilitas dari rumahnya ke pasar, menempuh waktu berapa, berapa lama, itu akan efeknya kosnya berapa rupiah, gitu ya. Kemudian bicara soal pendidikan, akses masyarakat untuk bisa sekolah, apakah ke PAUD-nya, ke SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai perguruan tingginya, nanti diukur semua. Nah ini kebijakan yang sangat strategis di periode Ibu Bupati. Betul. Ibu Ratu Hasanah yang pertama, di mana beliau ingin jalan di Kabupaten Serang itu, yang punya jalan kabupatennya itu sampai dengan tahun 2021 pengennya 0. Semua harus sudah di beton,
kondisi mantap artinya sudah beton. Ya. Itu pengen 100% sampai tahun 2021. Kemarin sampai dengan tahun 2020 dikejar 2021 tinggal sisa 16 km lagi. Dikit. Tinggal sedikit lagi. Tinggal dikit. Ya, udah hampir 98% lah ya. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini ternyata efeknya luar biasa. Ketika Ibu Bupati di periode pertama mengeluarkan kebijakan bahwa Kabupaten Serang harus infrastrukturnya, jalannya mantap, beton semua, maka kebijakan itu diikuti oleh pemerintah desa. Ibu Bupati memerintahkan kepada saya untuk membreakdown kebijakan itu sehingga itu menjadi kebijakan pemerintah desa. Ya, jadi pemerintah desa selesai dulu infrastruktur Anda semuanya. Ya, sekarang dari tadinya cuma 20%, infrastruktur desa yang mantap. Ya, betul, sekarang sudah di rata-rata paling jelek itu di 60. Yang paling bagus ada di 90%. Infrastruktur sudah beton. Ada Pak ya? Sudah. Kecuali desa-desa yang wilayahnya luas, panjang jalannya terlalu panjang, dia berat untuk ngejar selama 5 tahun, 6 tahun, itu yang masih agak kedodoran. Cuma mungkin masih ada juga sih Pak kepala desa yang masih pakai rabat beton, pakai manual, jalannya 2 bulan udah ngebul. Tapi saya rasa rata-rata sih mungkin sudah sadar karena nurut sama bupati, sama kepala dinasnya. Karena ini bicara soal fasilitas masyarakat Pak ya. Betul. Jadi fasum sehingga masyarakat juga yang merasakan, cuma kadang-kadang masih ada aja sih Pak yang nakal-nakal begitu tuh. Cuma kadang-kadang ini harus diingatkan lagi. Jadi kepala desa itu sesungguhnya harus semangat membangun desanya. Ya mau nggak mau kan dia juga menjadi pembantu Pak ya. Saya sampai detik ini masih meyakini mau presiden sampai ke Pak RT atau Pak Lurah ini kepala desa ini adalah pembantu masyarakat. Bukan kalau kategori pemimpin terlalu eksekutif lah ya. Karena pembantu Pak ya. Pamong Praja. Kepala desa perangkat desa itu Pamong Praja. Betul. Saya itu Pamong Praja. Kalau dulu sebelum era milenium ya di tahun 2000 ke bawah lah gitu ya. Pamong Praja itu ngemong raja. Ngemong raja itu ngomong atasan, ngomong pimpinan, ngomong raja, ngomong presiden gitu ya, ngomong pimpinan lah gitu. Sekarang setelah zaman milenium itu berubah. Ngomong raja, yang jadi raja di pemerintahan, raja di negara adalah rakyat. Maka Pamong Praja itu berarti ngomong rakyat. Betul. Sekarang kita jadi pembantu masyarakat. Betul. Gitu. Ini keren. Membantu masyarakat untuk keluar dari ketidakberdayaannya. Oke. Gitu. Jadi sahabat-sahabat calon kepala desa, tim ses nih, tim babacakan dan tim yang ngabisin beras nyoblos mante. Jadi intinya bahwa mau siapapun yang jadi, mau apapun yang jadi, kontestasi apapun, yang pertama yang harus diperhatikan adalah soal kesehatan, yang kedua harus memperhatikan soal ketertiban masyarakat Pak ya. Betul. Ketiga harmonisasi bertetangga. Nah, kemudian berinteraksi. Betul. Jadi kita ini harus betul-betul memperhatikan kepentingan kita di atas kepentingan yang lain. Saat ini adalah kesehatan masyarakat. Betul. Itu Pak. Yang harus lebih dikedepankan kepentingan yang lain. Closing statement nih Pak, closing statement soal Pilkades dan soal pesan-pesan untuk kepala desa yang hari ini tidak menyelenggarakan kepala desa, soal terkait desa, bagaimana, silahkan Pak closingnya. Terima kasih. Di kesempatan yang baik ini saya harus sampaikan bahwa inilah momentum terbaik bagi para calon, tim sukses, tokoh-tokoh masyarakat. Yuk bersama-sama mendorong, mematuhi agar semua komponen kita ini dari pemerintahnya termasuk masyarakatnya harus mematuhi protokol kesehatan. Betul. Sudah jangan lagi kucing-kucingan soal ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan, orang sehat adalah untuk kita. Kesehatan adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Yuk kita mulai dari diri kita dulu. Gampang Pilkades mah, kita harus prokes dulu. Karena kalau kita dengan secara sadar pribadi kita prokes dulu, insya Allah angka-angka 5 kriteria semakin menurun, Pilkades pasti bisa dijalankan. Itu kalau menurut saya. Jadi nggak usah nanya-nanya kapan Pilkades lagi. Ikutin saja apa Ikutin yang aja pemerintah. Pokoknya prokes. Ya gitu. Makan. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat luar biasa. Yang pasti bahwa sahabat-sahabat subscriber, pokoknya di atas segalanya hari ini adalah kesehatan
Tolong deh nih ke warga Kabupaten Serang khususnya Pak ya. Ya. Yuk kita bareng-bareng turunin nih angka-angka yang bikin khawatir kita, angka-angka kasus COVID positif, meninggal, ini harus kita tekan dengan apa? Dengan menjaga protokol kesehatan. Calon kepala desa nggak usah mikirin tangga, pikirin bagaimana calonnya, masyarakatnya, calon pemilihnya ini harus sehat semua. Kalau sudah sehat, pilkades pasti jalan. Oke, terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti bersama saya di podcast Ngobrol Dong di season selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sahabat-sahabat subscriber. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.